القلوب وتوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, korek kita Ustadz Imam Fakhruddin, suaranya Masya Allah bagus sekali. Kemudian juga tokoh di sini ya, Bapak Dadang dan sahabat saya Bapak Haji Agus dan semuanya yang hadir di Masjid Jami Al-Muhyiddin ini, Villa Regensi Tangerang, para jamaah kaum muslimin dan muslimah baik yang ada di dalam masjid maupun di halaman masjid yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, sekarang ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti bulan Maulid yang akan datang. Amin Allahumma amin. Memang sekarang ini umat Islam di mana-mana momennya peringatan Maulid. Dan kalau peringatan Maulid biasanya ada makanan, ada kue, ada buah-buahan, ada macam-macam. Kalau menurut guru-guru kita, Syekhona Khalil Bangkalan, kalau bikin maulid biar hajatnya terkabul, usahakan buah-buahannya 7 macam. Ini saya lihat baru 3. Mungkin lagi gak ada. Nantilah kapan-kapan kalau bikin maulid buah-buahannya 7 macam. Karena 7 itu angka keramat. Kalau memang hajatnya terkabul. Kalau cuma maulid biasa-biasa ya apalah 3 macam. Pokoknya maulid. Dan maulid ini saudaranya, maulid ini kata para ulama, khasiatnya maulid ada khasiatnya. Apa khasiatnya? Orang yang merayakan maulid yang pertama al-aman fi dzalikal am, diberi keamanan oleh Allah selama setahun. Karenanya dengan peringatan maulid ini kita berharap mudah-mudahan selama setahun ini kita dijaga oleh Allah, dijaga dari gempa. Nah kemarin ada bangsa kita ya di Flores itu kena gempa, dijaga dari banjir bandang dan dijaga dari malapetaka yang besar. Amin Allahumma amin. Ini peringatan maulid. Mengapa orang yang merayakan maulid oleh Allah dijaga keamanannya selama 1 tahun? Ini semata-mata karena kemuliaannya baginda Rasulullah. Ingat, Rasulullah ini mengalirkan rahmat Allah pada umat manusia bukan hanya setelah diutus. Sebelum lahir sudah mengalirkan rahmat, menjelang lahir mengalirkan rahmat. Gimana? Ingat, ini adik-adik ya yang pernah sekolah madrasah ini ya atau TPQ, kalau siapapun pasti ingat Rasulullah itu lahir pada tahun yang namanya tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? 50 hari sebelum Rasulullah lahir,
Raja Abraha dari Yaman membawa pasukan bergajah datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa akan menghancurkan Ka'bah? Raja Abraha ini iri pada penduduk Mekah. Di Mekah ini ada apanya? Kok umat Islam, kok orang-orang Arab, waktu itu belum Islam ya, orang Arab ini setiap tahun berbondong-bondong ke Mekah menunaikan ibadah haji. Karena orang Arab berbondong-bondong ke Mekah menunaikan ibadah haji, penduduk Mekah hidupnya sejahtera. Itu penduduk Mekah. Karena orang dari luar pasti membeli dagangan-dagangan orang Mekah. Oh, ternyata di Mekah ini ada bangunan tempat ibadah berbentuk kubus segi empat, namanya Ka'bah. Akhirnya apa? Kata Abraha, nanti hajinya orang Arab tak pindah ke Yaman aja. Gimana? Mau bangun gereja yang megah. Akhirnya bangun gereja yang megah, atapnya berlapiskan emas. Gereja ini diberi nama gereja Qulais. Setelah gereja ini selesai dibangun, Raja Abraha mengirim utusan ke suku-suku Arab tahun depan hajinya pindah ke Yaman, karena bangunannya lebih bagus daripada bangunan Ka'bah. Kan bangunan Ka'bah ini juga cuma setimpat kan, tapi yang namanya orang Islam pasti ingin ke sana, walaupun cuma umrah. Ini keramatnya Ka'bah. Ternyata apa? Musim haji berikutnya gak ada yang ke Yaman. Orang tetap datang ke Ka'bah. Sudah gak ada yang ke Yaman, tiba-tiba ada orang Mekah dari suku Kinanah, dari keluarga Quraisy, laki-laki datang ke Yaman. Sampai di Yaman malam hari, ketika penduduk Yaman terlelap tidur, laki-laki ini masuk ke dalam gereja Qulais, lalu buka gamis, buka celana, buang kotoran. Katanya ini persembahan hadiah dari Mekah. Besok dia pergi, besoknya heboh. Mengapa? Kok ada yang berani buang kotoran di gereja yang dibangun megah oleh Raja Abraha? Akhirnya Raja Abraha memerintahkan aparat keamanan untuk melacak. Intel disuruh melacak siapa kemarin orang asing yang datang ke sini. Ternyata setelah dilacak, orang asing yang datang ke kota kemarin wajahnya mirip-mirip orang Mekah. Mengapa? Ganteng sekali. Karena kalau Yaman biasanya agak hitam wajahnya, kalau Mekah agak putih. Akhirnya apa? Tahu kalau yang membuang kotoran penduduk Mekah, Abraha bersumpah, kalau begitu Ka'bah saya hancurkan. Ini terlalu ini penghinaan. Raja Abraha berangkat ke kota Mekah membawa pasukan bergajah. Tujuannya apa? Gajahnya nanti didorong, disuruh untuk merobohkan Ka'bah. Ternyata apa? Begitu sampai di kota Mekah, gajahnya duduk, disuruh berdiri maju menghampiri Ka'bah malah duduk. Tapi kalau disuruh putar balik, disuruh balik ke Yaman, lari kencang. Ini kenapa ini? Kalau disuruh mendekati Ka'bah malah duduk, disuruh balik ke Yaman lari kencang. Oh, berarti ini gajahnya gajah yang soleh, ngerti kalau itu benda suci. Makanya sama orang Indonesia dibuat simbol lambangnya sarung gajah tuh. Kan itu menurut saya. Mungkin karena gajahnya nggak mau merobohkan Ka'bah, dijadikan icapnya sarung. Nah, di tengah-tengah itu gajah ini nggak mau menyerbu. Tiba-tiba apa saudara? Tiba-tiba Allah mengirimkan bala tentara. Allah itu kalau mau menghancurkan apa-apa nggak perlu kirim rudal saudara, nggak perlu. Terserah Allah lah. Allah cuma mengirimkan burung-burung, ya burung-burung biasa.
Lalu di kaki burung ini bawa kerikil kecil, masing-masing kakinya. Kemudian di congornya, di mulutnya bawa kerikil kecil ya. Hijaratan min sijil, batu-batu dari sijil. Begitu dijatuhkan kepada tentara Abraha menjadi pelor. Jatuh kepala tembus, jatuh paha tembus, semuanya tembus, dihancurkan oleh Allah. Kata para ulama, mengapa tentara Abraha dihancurkan oleh Allah? Gak bisa berbuat apa-apa di kota Mekah. Ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata karena memuliakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi ini belum lahir mendatangkan keamanan, apalagi sekarang. Jadi insya Allah kalau kita ini masih rajin merayakan Maulid, insya Allah Tangerang aman, Jakarta aman, amin Allahumma amin. Ini khasiatnya peringatan Maulid Nabi. Ya mudah-mudahanlah keluarga kita dilindungi oleh Allah, aset-aset kita dilindungi oleh Allah, lingkungan kita dilindungi oleh Allah, negeri kita dilindungi oleh Allah, amin Allahumma amin. Lalu yang kedua apa? Ini khasiat yang kedua. Mengapa saya menerangkan khasiat? Orang tuh biasanya suka khasiat. Kalau ada orang jualan jamu, jualan pil, ini obat batuk, padahal yang jual batuk-batuk kan. Dibeli juga kalau orang Indonesia. Yang penting ada khasiatnya. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang merayakan Maulid wa nailul hawaij wa busyra ajilah linailil hawaij wal maram. Peringatan Maulid berarti kabar gembira, sebentar lagi hajat-hajat dan impian kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Mengapa begitu? Rasulullah ini saudara, Rasulullah ini memang rahmat Allah di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rasulullah ini rahmat memang. Rahmat bagi siapa? Baik bagi orang beriman maupun bagi orang di luar Islam. Orang di luar Islam dengan diutusnya Rasulullah SAW aman dari dimusnahkan seketika. Aman, tetap ada walaupun perang apa. Makanya kadang-kadang karena sejak 3 tahun lalu Israel nyerang Gaza, padahal kunut nazilah, doa di majlis-majlis di mana-mana, ya Allah hancurkan Yahudi, gak hancur-hancur. Masih banyak sisanya. Mengapa? Itu rahmatnya Rasulullah. Cuma rahmat di dunia. Kemudian kalau bagi umatnya rahmatnya Rasulullah nanti dunia akhirat. Dan Rasulullah ini saudara sejak lahir selalu menjadi sebab terkabulnya hajatnya orang. Bukan cuma sekarang, sejak lahir. Ingat, Rasulullah SAW ketika berusia 3 bulan disusukan kepada siapa? Disusukan kepada Bunda Siti Halimah As-Sa'diyah. Orang Arab itu kalau punya bayi gak disusui sendiri. Mengapa? Maksudnya orang Mekah. Tapi disusukan kepada orang-orang Arab pedalaman. Ya mungkin kalau orang ini disusukan pada orang Lembah, pada orang mana yang masuk-masuk ke dalamnya. Mengapa disusukan pada orang pedalaman? Pertama agar fisiknya sehat. Orang pedalaman itu sehat-sehat karena kemana-mana jalan kaki, naik turun bukit. Kalau orang-orang kota dekat-dekat naik motor. Nanti di ruang kerjanya ada AC.
Ya pokoknya enak-enak, akhirnya gak sehat orangnya. Kalau orang pedalaman ini sehat-sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa bayinya diuruskan pada orang pedalaman? Agar tutur katanya lembut. Karena orang pedalaman itu tutur bahasanya biasanya lembut, gak seperti orang kota-kota. Apalagi orang kota yang dah terkontaminasi suka demo. Itu biasanya agak kasar-kasar. Nah, setelah berusia 3 bulan, ini yang bercerita Siti Halimah. Masa kecil Rasulullah SAW, informasinya oleh para sahabat banyak digoreng didapat dari Siti Halimah. Karena Siti Halimah ini hidup sampai tua, sampai Rasulullah wafat Siti Halimah masih ada. Kalau ibundanya Siti Aminah wafat ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Jadi gak ada cerita, banyak cerita dari Siti Halimah. Jadi ketika Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekah, lalu berkumpul bersama para sahabat di Ji'ranah setelah peperangan Hunain, Rasulullah bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua datang. Nenek ini datang, Rasulullah melepas selendangnya lalu dihamparkan. Nenek itu duduk di depan beliau. Orang-orang bertanya-tanya, itu siapa? Kok terhormat sekali? Kata orang-orang dekatnya, kata keluarganya, itu ibu susunya, Bunda Siti Halimah As-Sa'diyah. Karena masih hidup ditanya oleh para sahabat, gimana masa kecil Rasulullah? Dan ini kata para ulama riwayatnya sahih, tidak dhaif, tidak lemah. Semua para ulama ahli sejarah, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar menyatakan sahih. Jadi Siti Halimah As-Sa'diyah ini pergi bersama rombongan suami istri dari kampungnya, kampung Bani Sa'ad, menuju kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusukan pada mereka. Memang kerjanya menyusui bayi, kerja menyusui bayi. Akhirnya apa? Tentunya kalau kerja menyusui bayi pasti mencari bayi yang bapaknya banyak uangnya, kan begitu, biar bayarannya tinggi. Nah, ini kata Siti Halimah, begitu bayi yang bernama Muhammad ditawar-tawarkan, ternyata rombongan ibu-ibu rata-rata menolak, termasuk Ibu Halimah. Ditanya, ini siapa namanya? Ini ganteng sekali, siapa namanya? Muhammad. Mana ayahnya? Kok ibunya yang menawarkan? Ini anak yatim, ayahnya meninggal ketika 2 bulan di dalam kandungan. Loh, kalau nggak ada ayahnya, anak yatim, siapa yang bayar kami? Tiba-tiba kakeknya muncul. Loh, jangan khawatir, nak, kakeknya masih ada. Yang namanya kakek-kakek kan sudah kurang sehat. Kakek-kakek itu cari uang tidak produktif. Mau berangkat kerja, belum berangkat, bingung cari balsem, cari minyak angin, belum berangkat. Nanti sampai di tempat kerja belum memulai, masih duduk-duduk dulu. Duduk-duduk ketiduran sebentar. Habis itu kerja agak lama dikit, sampai rumah gak enak badan, cari istrinya atau anaknya minta dikerok. Itu kalau orang sudah kakek-kakek. Kata Siti Halimah, karena yang menjamin kakek-kakek, saya gak berani menerima. Namanya kakek-kakek, seberapa besar bayaran yang akan diberikan pada kami. Nah, lama-lama malam hari, ketika teman-teman kami sudah dapat yang akan disusui, saya belum dapat. Besok teman-teman dah mau pulang semua. Saya ngobrol bersama suami, ini gimana? Besok teman-teman dah mau pulang, dapat bayi semua, kita gimana? Gimana? Kok gak bisa dapat? Lalu kata Siti Halimah, Bang,
gimana kalau bayi yang yatim itu kita ambil? Barangkali ada barokahnya. Ya dah, daripada nggak dapat apa-apa, kita ambil yang yatim ini. Akhirnya apa? Ibu Halimah mendatangi Siti Aminah, terpaksa mengambil bayi baginda Rasulullah. Begitu bayi ini diambil, apa yang terjadi saudara? Barokahnya luar biasa. Siti Halimah berangkat dari kampung ke kota Mekah malam hari. Anaknya sendiri yang masih bayi kalau malam selalu menangis. Mengapa menangis? Kelaparan. Air susunya Ibu Halimah tidak deras, gak banyak. Mengapa air susunya gak banyak? Karena Siti Halimah kurang makan, kurang nutrisi, kurang protein. Onta yang dibawanya kurus, gak ada susunya. Tapi begitu mengambil bayi Rasulullah saudara, air susunya langsung penuh. Anaknya sendiri disusui langsung kenyang, bisa tidur nyenyak malam itu. Lalu tiba-tiba suaminya memeriksa ontanya yang kurus kering, akan dibawa pulang besok. Ternyata ontanya sudah gemuk dan penuh dengan susu. Susu onta itu diperah oleh suaminya, kemudian diminum berdua bersama kakaknya juga, bersama anaknya Siti Halimah yang besar. Malam itu keluarga ini hidup sejahtera, bisa kenyang dengan susu. Alhamdulillah. Ini semata-mata apa? Barokahnya baginda Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah ini memang memudahkan hajatnya orang saudara. Kita merayakan Maulid gak rugi. Insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Begitu pulang besoknya bersama rombongan, keledai dan onta yang dibawa Siti Halimah waktu berangkatnya karena kurus, jalannya pelan selalu di belakang, ternyata bisa memotong mendahului milik kawan-kawannya. Begitu sampai di kampung, Siti Halimah ini kerjanya gembala kambing. Memang orang-orang kampung di Arab itu rata-rata gembala kambing, sebagian onta. Namanya gembala kambing di Arab. Coba dipikir ya, yang pernah ke Arab atau yang lihat suasana Arab melalui YouTube. Saudara kalau punya kambing mau digembala di mana di sana? Wong gak ada rumput. Ternyata apa? Begitu Siti Halimah ini membawa Rasulullah, disusui kambing-kambing, pagi-pagi diantarkan ke tempat gembala. Kambingnya lapar. Sore-sore diambil kambingnya Siti Halimah ini gemuk-gemuk dan kenyang-kenyang. Sementara kambing-kambing punya tetangga, pagi-pagi diantarkan, sore-sore diambil pulang, masih lapar. Sampai-sampai tetangga-tetangga pada bilang, kalau gembala kambing kumpulkan dengan kambingnya Ibu Halimah. Kambingnya Ibu Halimah pandai cari rumput. Padahal bukan pandai cari rumput, tapi semata-mata karena barokahnya baginda Rasulullah SAW. Karenanya saudara, orang yang merayakan peringatan Maulid, ya karena memang Rasulullah sejak lahir dan sebelum itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Orang yang merayakan Maulid berarti menjadi kabar gembira, sebentar lagi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Karenanya kita berharap kepada Allah, yang punya hajat mudah-mudahan segera terkabul. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas. Yang ingin punya mantu mudah-mudahan segera dapat mantu. Dapat mantu yang soleh, yang solehah. Yang belum punya rumah mudah-mudahan segera bangun rumah. Ya pokoknya dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin Allahumma. Ini khasiatnya peringatan Maulid.
Ini khasiat. Ini baru muqaddimah saudara. Ini belum inti ceramah maulid masih. Yang kedua, ini baru memasuki inti. Tapi masih pinggir-pinggirnya ya. Tidak apa-apalah, nanti kalau habis kita berhenti. Nah, habis apanya ya? Pokoknya sambil menikmati ya. Jadi kue-kue. Dan ini makanan-makanan yang ada di acara maulid jangan sampai tidak dimakan. Mengapa? Karena ini hidangan baginda Rasulullah. Dimakan, yang sakit niat makan mengobati dirinya, yang gak rajin beribadah niat berobat dengan hidangan Rasulullah. Karena ini peringatan lahirnya Rasulullah. Yang anaknya kurang cerdas kasih makan nak, ini barokahnya maulid, barangkali cerdas. Yang anaknya belum laku suruh makan ini juga, barokahnya Rasulullah, barangkali cepat laku. Ya pokoknya apapun tergantung niatnya. Mengapa? Karena ini keagungan Rasulullah. Mengapa seperti itu Rasulullah saudara? Kita adakan peringatan maulid. Kita ini mengadakan peringatan maulid tujuannya sebenarnya karena semata-mata karena cinta Rasulullah. Orang merayakan maulid ini karena cinta, karena mengagungkan Rasulullah. Apa urgensinya? Pentingnya cinta kepada Rasulullah? Ya penting. Gimana gak penting? Orang kalau gak cinta Rasulullah berarti bukan orang beriman. Karena memang standar keimanan seseorang ukurannya adalah cintanya kepada Rasulullah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu, daripada anak kamu, dan daripada seluruh manusia. Di sini Rasulullah terang-terangan itu. Artinya apa? Kesempurnaan iman menuntut mencintai Rasulullah melebihi manusia siapa? Yang pertama orang tua. Siapa yang gak cinta orang tua? Siapapun pasti cinta orang tua. Cinta orang tua fitrah manusia. Karena cinta orang tua ini fitrah manusia. Seorang anak kalau pikiran lagi galau, cemas, susah, datang pada orang tuanya curhat. Begitu curhat, orang tuanya mengangguk-angguk. Orang tuanya sudah gak kuat jalan, gak bisa memberikan solusi, paling-paling cuma menanggapi yang sabar, nah biasa hidup seperti itu. Ini sudah merasa lega saudara. Mengapa? Ada orang yang memang kita cintai dan mencintai kita mau mendengar. Ini karena cinta. Yang kedua, cinta pada anak. Mengapa cinta pada anak? Cinta pada anak ini cinta tanpa seleksi. Gak pilih-pilih. Orang itu begitu menikah ya, suami istri, ingin segera istrinya hamil. Begitu hamil, pasti suami istri ini mendambakan anaknya lahir laki-laki ganteng, perempuan cantik. Betul? Gak ada yang ingin lahir seperti kita saudara. Mungkin orang tua kita inginnya melebihi kita lahir. Karenanya biasanya kalau baru hamil, orang tua ini bingung, tanya-tanya gimana caranya anak kita ganteng. Akhirnya apa?
Kalau yang ditanya ini orang sering ke Masjid Jami Al-Muhyiddin, nasihatnya bagus-bagus. Gini aja, istrinya kamu kalau diam-diam di rumah sering melihat fotonya ulama-ulama yang soleh, yang ganteng-ganteng. Akhirnya suaminya pergi ke acara majelis pengajian, ada orang jualan foto kiai-kiai, fotonya Buya Muji, fotonya Habib, fotonya apa, dibeli semua taruh di rumah. Ini berarti orangnya sedang ke masjid. Kan biasanya foto-foto dipajang waktu bininya hamil. Tapi kalau yang jarang ke masjid, dia konsultasi sesama orang yang jarang ke masjid. Ya apa? Bang, anak saya ini biar ganteng atau cantik. Loh, di rumahnya ada apa? Gak ada apa-apa. Cari fotonya artis. Di pasar banyak jual fotonya artis, taruh di dinding. Suruh lihat, kalau diam-diam akhirnya beli fotonya artis. Akhirnya dilihat. Dikiranya rumah anak itu hasil fotokopi. Dikiranya fotokopi. Begitu lahir saudara ternyata biasa-biasa. Lahir biasa-biasa, kira-kira bagaimana? Yang namanya orang tua tetap cinta dan mencintai anak ini tanpa seleksi. Walaupun gak ganteng tetap cinta. Dari cintanya orang tua pada anak, bangun tidur diciumnya, lalu bilang apa? Kok gak bau ya walaupun bangun tidur? Padahal karena cinta. Coba bininya bangun tidur dicium pangkat kira-kira. Ya beda. Nah, kalau cinta kepada selain orang tua, selain anak, ini pakai seleksi saudara. Kalau gak lulus seleksi gak mau. Banyak laki-laki belum kawin ditawari cewek-cewek gak menoleh. Mengapa gak masuk katanya? Kalau pakai seleksi. Tapi kalau pada anak gak pakai seleksi. Dan ternyata apa saudara? Cinta kepada Rasulullah SAW harus melebihi cinta pada orang tua dan anak. Itu cinta. Dan walaupun kita ini wajib mencintai Rasulullah, sebenarnya seandainya tidak diwajibkan mencintai Rasulullah, kalau kita ini berpikir dari aspek apapun, orang yang punya rasa cinta di hatinya pada akhirnya akan menyimpulkan bahwa sebenarnya satu-satunya manusia yang paling layak dan paling pantas kita cintai adalah baginda Rasulullah. Mengapa Rasulullah paling pantas, paling layak? Ya kita lihatlah. Pertama, orang itu biasanya suka sesuatu karena faktor kesempurnaan. Betul? Saudara punya anak perempuan, yang terlambat 2 laki-laki, sama-sama ustaz, sama-sama soleh. Cuma satunya ganteng, satunya kurang ganteng. Kira-kira suka calon yang mana? Calon yang ganteng. Artinya apa? Memang fitrah manusia, karakter manusia suka pada kesempurnaan. Nah, kalau kita ini mencintai orang lain karena faktor kesempurnaan, maka sebenarnya yang paling pantas kita cintai adalah baginda Rasulullah. Mengapa? Rasulullah ini paling sempurna memang. Dan sifat wajib para nabi, kata para ulama, para nabi ini diantara sifat wajibnya, selain sifat wajib yang 4, siddiq, amanah, tabligh, amanah. Yang 4 ini ada kaitannya dengan Al-Quran, dengan syariat dan wahyu. Yang 4. Di luar itu masih banyak sifat wajib. Apa diantaranya? Diantaranya kata para ulama, ayyakuna akmalan nas. Seorang nabi harus manusia paling sempurna. Gak boleh nabi kalah dengan orang biasa, gak boleh. Apalagi ada orang ngaku nabi, apalagi ada seorang nabi punya kekurangan, baik kekurangan mental maupun kekurangan fisik, gak ada. Para nabi ini memang oleh Allah dipilih dan diciptakan manusia paling sempurna.
Paling sempurna apa? Kholqon wa khuluqon, baik fisik maupun budi pekerti. Kalau secara akhlak, secara ibadah kita maklum para nabi pasti paling sempurna. Bukan hanya itu saudara, secara fisik para nabi ini memang paling sempurna. Makanya di antara kesempurnaan fisik para nabi, kata para ulama, adalah faktor ketampanan. Ayyakuna ajmalan nas, seorang nabi harus manusia paling tampan pada masanya. Gak boleh ada nabi kalah ganteng dengan orang biasa. Mengapa gak boleh? Kalau ada nabi kalah ganteng dengan orang biasa akan dibully, dicela. Gak boleh, gak ada. Nabi kurang ganteng tuh gak ada, gak ada. Kurang ganteng gak ada, kalah ganteng gak ada. Malah memang paling ganteng. Karenanya di dalam Al-Quran, orang-orang musyrik, orang-orang kafir mencela para nabi biasanya fitnah. Dibilang gila, dibilang halu, dibilang macam-macam. Gak ada yang mencela secara fisik. Mengapa gak ada? Karena memang paling tampan, paling gagah. Itu fisik para nabi. Mengapa para nabi harus paling tampan? Kalau ada nabi misalnya kalah tampan, kalah gagah, nanti jamaahnya yang belum kenal datang dari jauh bisa keliru bersalaman. Dan ini sering. Saya dulu sebelum viral kemana-mana, sebelum tahun 2010, saya mulai ceramah itu tahun 2005. Habis itu menikah, lalu gak ceramah kira-kira setahun. 2007 mulai lagi. Kemudian awal-awal ceramah ini kan waktu itu belum ada YouTube. Ya mungkin dah ada, cuma belum tahu. Usia masih 30-an, badan masih kurus. Badan ini kurus, usia 30-an. Sopir yang ngantar saya orangnya gagah dan besar. Saya sering setiap mau ceramah, karena sopir saya ini nyupir saya, pasti ya pakai baju putih, ya pakai songkok, pakai sarung. Saya pakai gitu juga. Begitu turun di depan masjid, jamaah itu langsung berlarian mencium tangan sopir. Ini dulu sering. Mengapa? Mungkin dikira dia kiainya. Sampai 2009 saya diundang pertemuan acara para kiai di Jogja, di Pondok Pandanaran, pondoknya Kiai Taslim. Yang ngantar saya kawan saya, orangnya lebih tua dari saya, juga lebih besar. Begitu sampai di dalam tempat beliau, kiai ini cuma ngobrol dengan yang ngantar. Saya waktu itu bertanya-tanya, apa ini memang teman lama ya, kok akrab sekali. Tapi kenapa saya gak ditanya-tanya sama sekali dari tadi? Masa saya gak ditanya? Akhirnya disuruh makan. Habis makan, pindah ke masjid. Kira-kira dari dalam beliau 2 kilo. Sampai diserangi masjid, kiai-kiai yang panitia itu ngumpul, lagi-lagi ngajak ngobrol kawan saya. Pokoknya ngobrol ke sana kemari. Saya kok gak ditanya-tanya dari tadi. Jangan-jangan yang diundang ceramah kawan saya. Masa ini yang diundang? Wong yang biasa undangan saya. Yang ngantar ini orang Jawa Tengah juga. Begitu acara inti dimulai, ternyata yang dipanggil saya juga. Oh, saya yang ceramah. Begitu saya berdiri saudara, saya lirik-lirik, kiai-kiai itu seperti terkejut. Lalu saya ceramah 1 jam, habis itu tanya jawab setengah jam. Selesai ceramah, saya duduk-duduk, kiai-kiai langsung ketawa semua. Kata mereka, kiai minta maaf, minta maaf. Dan kenapa? Tak kira ini kiai. Oh, enggak apa-apa, kalau tadi enggak apa-apa. Yang penting pulangnya jangan keliru lagi.
Nah, ini artinya apa, saudara? Kalau ustaz, kalau kiai ya, walaupun kurang ganteng, kurang gagah, gak masalah. Yang penting memang sudah menguasai dan mempelajari ilmu agama. Tapi kalau para nabi gak ada begitu. Para nabi ini memang tampan semua, gak ada yang gak ganteng. Kalau di dalam kisah-kisah para nabi, nabi yang terkenal ganteng siapa? Nabi Yusuf. Pada waktu Mi'raj sampai langit ketiga, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf terkesima. Sampai bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hadza ya Jibril? Ini siapa ini? Itu ganteng sekali. Ganteng sekali orang ini." Kata malaikat Jibril, "Hadza akhuka Yusuf." Ini saudaramu Nabi Yusuf. Memang waqad u'tiya syatral husni. Orang ini oleh Allah diberikan ketampanan 50%. Ini 50% memang tampannya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf tampaknya 50%, wajahnya lebih ampuh daripada obat bius. Pada waktu Siti Zulaikha, istrinya Perdana Menteri Mesir, dibully oleh orang-orang karena jatuh cinta pada pembantunya. Kata Siti Zulaikha, "Saya ingin tahu gimana rasanya kalian melihat wajah Yusuf. Saya ini hampir tiap hari benar-benar tersiksa melihat orang tampan tapi gak bisa apa-apa. Kira-kira gimana? Kalian sekali aja." Siti Zulaikha di istana membuat hidangan buah-buahan, apel, kemudian pir, pokoknya yang dikupas pakai pisau, lalu dikasih pisau kecil-kecil. Begitu hidangan disuguhkan, silahkan dikupas. Nabi Yusuf suruh keluar. Begitu Nabi Yusuf lewat, orang-orang lewat, apa yang terjadi? Wanita-wanita ini gak terasa mengiris-iris jari-jarinya. Wajah Nabi Yusuf lebih ampuh daripada obat bius. Nah, akhirnya apa? Pada waktu Mi'raj, malaikat Jibril menyodorkan cermin pada Rasulullah. Rasulullah dicermin, coba lihat. Begitu Rasulullah bercermin, ternyata ketampanan Rasulullah 100%. 2 kalinya Nabi Yusuf. Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang lain kebanyakan di bawah Nabi Yusuf. Yang bukan Nabi di bawahnya lagi. Ya kita ini agak bawah juga, karena yang ganteng-ganteng di Arab, saudara. Yang paling ganteng yang masih follow-follownya Rasulullah. Semakin jauh dari Arab ya semakin kurang ketampanan. Apalagi sudah sampai di Tangerang, jauh dari Arab. Makanya ya gak ada yang akan ngiris-ngiris tangannya dengan kita. Kecuali kalau salah lihat. Nah, ini artinya apa? Para nabi ini memang semuanya paling tampan. Itu dari aspek ketampanan. Lalu aspek lain, kekuatan fisik apa? Kesempurnaan fisik, kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Kekuatan fisik para nabi 30 kali orang biasa. Itu kekuatan fisik. Gak ada seorang nabi ini loyo, lemah, gak ada. Memang oleh Allah diberi kekuatan. Rasulullah SAW sangat kuat. Pada waktu di kota Mekah belum hijrah, ada orang Mekah namanya Rukanah. Dia ahli bulan. Kalau orang berbulan dengan Rukanah dibanting, orangnya sangat kuat, gak pernah kalah. Di jalan jumpa Rasulullah, ditanya, "Rukanah, kamu kok gak mau masuk Islam? Ayolah ikut saya, biar kamu selamat di akhirat." Kata Rukanah, "Muhammad, apa buktinya kalau kamu memang seorang Rasul? Mukjizatnya, buktinya apa?" Kata Rasulullah, "Kamu minta bukti apa?" Lalu apa? Kata Rukanah, "Ya apa kalau gelut dengan saya, kalau bulan dengan saya? Bayangkan kalau ada nabi fisiknya gak kuat, lalu diajak bulan sama musuh.
Gimana kira-kira? Ya nggak bisa saudara, langsung apa? Langsung stagnan dakwahnya. Ternyata apa? Rasulullah siap. Ya ayo kalau mau pulang, kata Rasulullah. Cuma kalau kamu kalah, mau ngasih apa ke saya? Enggak tahu karena Muhammad, kalau kamu menang satu ronde, hadiah dari saya 100 ekor kambing. Kalau 2 ronde, 2 ekor. 3 ronde, 3 ekor. Akhirnya bulan. Rukanah pasang kuda-kuda, Rasulullah dengan santai maju. Begitu bulan dimulai, dalam waktu sekedepan Rukanah dibanting oleh Rasulullah, terkapar di tanah. Begitu terkapar, gak percaya dia. Loh, kok semudah ini mengalahkan saya? Saya ini kan pemain gak pernah kalah, juara bertahan. Ditanya oleh Rasulullah, Rukanah, berapa ekor kambingnya? 100 ekor Muhammad. Tapi ini kan ronde pertama. Tunggu ronde kedua, kamu saya kalahkan. Ronde kedua Rukanah semakin berhati-hati. Begitu ronde kedua dimulai, dibanting lagi oleh Rasulullah. Loh, kok mudah mengalahkan saya? Ini 2 ronde kalah. Berapa ekor Rukanah? 200. Ronde ketiga, ternyata apa? Rukanah dibanting lagi. Akhirnya apa kata Rukanah? Oh, ini bukan kekuatan biasa ini. Ini gak bisa pakai lomba begini, pasti kalah. Ditanya oleh Rasulullah, berapa ekor Rukanah? Sudah 3 kali kamu kalah. 300 ekor Rasulullah, tapi saya mau masuk Islam, katanya. Akhirnya apa? Dah, karena kamu masuk Islam, kambingnya gak jadi. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama salaf, yaitu Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa berjudi dengan orang kafir hasilnya adalah halal. Menang judi, ini kan macam menang judi kan, cuma musuhnya orang kafir. Ini bukan judi online. Kalau judi online itu yang main orang Islam juga, tetangga sendiri, itu haram dalam itu. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, walaupun dengan orang kafir tetap haram. Mengapa haram? Karena minasah diganti setelah periode Madinah turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya minuman keras, kemudian juga judi dan sebagainya itu haram. Kalau yang halal menurut mazhab Hanafi. Cuma main judinya bukan di sini. Di mana? Judinya di Cina atau di Amerika jelas tegas. Musuhnya orang kafir. Tanya, kamu Islam apa kafir? Kalau kafir judi dengan saya, lalu menang bawa ke sini, halal menurut Imam Abu Hanifah. Nah, ini artinya apa saudara? Para nabi ini visinya kuat memang. Umat Islam harus tahu kalau para nabi harus ganteng, harus kuat, harus sempurna, harus tahu. Mengapa? Kalau nggak tahu bahaya. Di negeri kita ini hampir setiap waktu ada orang-orang palsu, betul? Ustaz palsu, ada apa nggak ada? Kiai palsu, ada apa nggak ada? Habib palsu, ada apa nggak ada? Nabi palsu, ada apa nggak ada? Dokumen palsu, ada apa nggak ada? Ijazah palsu, ada apa nggak ada? Oh, Nabi palsu ada, nanti cuma sarjana palsu. Dan ini gak bingung siapa-siapa saudara, karena kita mau deh. Nah, kalau nggak tahu bahaya, coba perhatikan. Ini karena masyarakat kita ini awam bodoh. Sampai pernah 10 tahun yang lalu, dalam 3 bulan di negeri kita 4 orang yang ngaku jadi nabi. Dan masing-masing punya jamaah. Ada yang jamaahnya ribuan ada. Setelah ditengok mukanya gak ada yang ganteng. Dia gak tahu kalau para nabi itu manusia pilih, dan itu pilihan Allah. Kita aja kalau disuruh milih kan pilih yang ganteng. Masa Tuhan gak punya stok untuk memilih? Kan gak mungkin kan?
Ini pentingnya kita merayakan peringatan Maulid agar kita mengetahui keagungan baginda Rasulullah. Kalau kita ini tahu keagungan Rasulullah, semakin mantap keimanan, semakin jatuh cinta. Alhamdulillah. Kemudian lagi, ini apa namanya? Cinta pada seseorang karena faktor kesempurnaan. Kadang-kadang kita ini suka sama orang karena faktor manfaat. Kalau ada orang suka menolong kita, suka ngasih-ngasih kita, suka bantu-bantu, kira-kira kita suka bakal suka? Kalau kita ini suka pada orang karena faktor ini, maka sebenarnya yang paling layak kita cintai adalah baginda Rasulullah. Rasulullah itu bantuannya banyak, saudara, gak pernah berhenti pada kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Aku ini hidup enak buat kalian, kata Rasulullah. Mengapa? Kalian ada apa-apa nanti solusinya disampaikan melalui aku. Jadi dulu para sahabat ada masalah apapun minta tolong Rasulullah. Ingin kerja apa, konsultasi Rasulullah. Gak ada yang mau dimakan, minta ke Rasulullah. Gak punya tempat tinggal di serambi masjid depan rumah Rasulullah. Rasulullah yang urus makannya. Ada apa saja memang, dan gak pernah menolak. Ada laki-laki namanya Aqrabah Al-Juhani membawa anaknya. Sampai di hadapan Rasulullah ditanya, "Man kana ma'ak ya Aqrabah?" Siapa anak yang kamu bawa wahai Aqrabah? Kata Aqrabah, "Ibni Bahir ya Rasulullah, ini anakku si Bahir." "Ta'al bunai, sini nak." Anak itu dipanggil oleh Rasulullah, duduk di sampingnya. Lalu kepalanya diusap-usap. "Mas bro, siapa namamu nak?" Kata anak ini, "Ismi Bahir ya Rasulullah, namaku si Bahir." Karena nama ini kurang bagus, oleh Rasulullah digantilah, jangan pakai Bahir, bal ismuka Bashir, ganti nama Bashir. Lalu kata si Bashir ini, "Ya Rasulullah, fi lisani mubtada." Rasulullah, saya ini kalau berbicara gagap, terbata-bata, gak langsung keluar. Gimana Rasulullah? Akhirnya apa? Oleh Rasulullah suruh buka mulut, iftahfan, buka mulut. Begitu mulutnya dibuka, diludahinya. Apa yang terjadi? Begitu diludahi anak ini langsung fasih berbicara. Ini barokahnya Rasulullah. Makanya Rasulullah di dalam sholawat nariyah disebut dengan narasi allazi tanhallu bihil uqad, seorang nabi di mana orang-orang yang gagap berbicara bisa lancar berbicara. Ini Rasulullah, saudara. Lama-lama setelah Aqrabah ini dewasa, Rasulullah wafat, ikut perang. Begitu Palestina ditaklukkan oleh umat Islam, Bashir bin Aqrabah Al-Juhani gak pulang ke Madinah, tinggal di Palestina mengajarkan agama Islam. Setelah beliau menjadi sudah sepuh, para sahabat tinggal sedikit. Kalau umat Islam ke Palestina, salah satu destinasinya, tujuannya adalah menemui beliau. Mengapa? Ada sahabat Rasulullah. Dulu itu pada masa ulama salaf, sahabat yang masih hidup menjadi tumpuan destinasi. Setiap Aqrabah Bashir ditanya, biasanya bercerita tentang masa kecilnya yang gak lancar berbicara, lalu mulutnya diludahi oleh Rasulullah langsung fasih berbicara. Itu selalu diceritakan. Dan ketika orang-orang melihat wajah beliau merasa heran. Mereka tanya, "Guru, apa? Kenapa kepala guru ini rambut bagian atas hitam semua, yang di samping dah putih semua?" Kata beliau, "Apa? Dulu waktu berjumpa Rasulullah, kepala saya yang diusap-usap cuma bagian atas.
Karena diusap-usap, yang di atas ini gak mau putih, yang di samping karena gak diusap jadi putih. Artinya apa? Memang Rasulullah ini benar-benar rahmatan lil alamin, saudara. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat, apa begitu? Enggak, saudara, tetap begitu. Memang Rasulullah bersabda, wa mamati khairun lakum. Aku ini meninggal juga baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadamu. Ini orang Tangerang ngapain? Oh, ini sholat, ini maulid, ini telat-telat, ini zakat, ini enggak, ini tidur lama, ini suka. Tahu Rasulullah itu. Amal kita diperlihatkan. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik. Tapi kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, istaghfartu lakum. Aku doakan Allah mengampuni kamu. Coba pikir, siapa saudara yang paling berjasa pada diri kita? Yang jelasnya itu baginda Rasulullah. Karena Rasulullah terus memonitor kehidupan kita. Kita ini kalau ada kesusahan, kesulitan, bisa diselesaikan dengan cara mendekati baginda Rasulullah. Misalnya baca sholawat, bisa. Bertawassul bisa. Ziarah makam beliau juga bisa. Karena Rasulullah ini memang rahmatnya Allah. Ini terakhir cerita. Tahun 2006 ayah ini menikah. Setelah menikah, karena sejak di pondok memang sering senang nulis. Saya suka nulis, rencana nulis buku waktu itu. Cuma karena belum punya komputer, saya tulis tangan. Lama-lama nulis tangan kok capek. Akhirnya pikir-pikir yang enak punya komputer, biar tulisan ini rapi. Akhirnya ingin punya komputer, saya ke kota. Sampai di kota saya masuk ke toko-toko komputer. Ternyata gak ada yang cocok. Mengapa? Uangnya gak cukup. Cari yang murah gak ada. Seharian keliling gak dapat pulang. Karena ingin, malamnya bingung gimana caranya keinginannya tercapai. Uang gak cukup. Akhirnya buku saya bongkar-bongkar. Apa ya amalan dari guru saya untuk mempercepat terkabulnya hajat? Ternyata ada amalan ijazah dari guru waktu di pondok, baca sholawat, sholat hajat 2 rakaat, lalu istighfar astaghfirullahaladzim 500, lalu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Qaddamat hilati adrikni ya Rasulullah 500. Karena memang benar-benar ingin punya komputer, walaupun ngantuk bisa hilang ngantuk. Komputer sambil baca, ya Allah komputer, Allah, pokoknya begitu. Selesai baca, mungkin karena kecapean langsung tepar ketiduran. Begitu tidur, saudara, apa yang terjadi? Saya bermimpi di kamar saya ada laptop. Begitu bangun senang. Orang itu saudaranya ingin sesuatu, kok datang dalam mimpi itu senang saudara, walaupun cuma mimpi. Padahal kan belum tentu terkabul semua. Yang penting dalam mimpi dah datang. Nah, cuma waktu itu saya merasa ganjil. Saya ini kan mintanya kan komputer. Kok yang datang dalam mimpi laptop ya? Mau uang saya untuk beli komputer gak cukup, apalagi beli laptop. Kan tambah gak cukup ini. Gimana mimpi? Tiba-tiba waktu agak siang ada kawan nelfon, Ustaz juga. Ustaz, apa? Sambil gak ingin punya komputer? Loh, saya ini sangat ingin dari kemarin-kemarin. Terus uangnya gak cukup. Dah, kata kawan, berapa uangnya serahkan ke saya. Saya dapatkan 1 paket komputer lengkap. Saya kasihkan uangnya gak cukup itu.
Ini gimana? Oh, kalau itu cukup lah. Kalau uang sampean segitu cukup. Kira-kira dapat 2 hari, saya ditelepon, suruh jemput komputernya. Kapan sampean jemput komputernya? Akhirnya saya ke sana jemput komputer. Dan akhirnya pakai komputer. Setelah punya komputer, saya penasaran. Mengapa? Saya ini kan mimpinya laptop. Kok yang datang komputer gimana ini? Gak sesuai mimpi. Lama-lama saya ada undangan debat di Surabaya dengan Wahabi. Saya ini kan di mana-mana dari dulu sampai sekarang. Kalau ada debat dengan Syiah, dengan Wahabi, kan saya yang ditelepon orang. Cuma saya sekarang nggak mau karena sudah tua. Biasanya saya nyuruh murid-murid saya, Ustaz Wafi atau siapa gitu. Jangan saya teruslah, dah tua masih masa berantem terus. Pas di Surabaya ada kiai sepuh datang. Ustaz, ya kiai, kamu besok debatnya agak lama. Kok gitu kiai? Paling lama 15 menit, Wahabinya kamu. Ya alhamdulillah kalau gak lama, gak capek-capek. Dan besok Ustaz, nanti selesai acara Ustaz saya kasih hadiah. Hadiah apa kiai? Saya belikan laptop baru. Wah bagus tuh kiai, saya belum punya memang. Akhirnya apa? Besoknya debat sama Wahabi 15 menit. Saya pulang, dapat 5 hari ditelepon oleh beliau, kapan ke rumah? Siap kiai, kapan saja. Ada tugas apa? Ini laptopnya sudah saya belikan. Akhirnya saya ke sana punya laptop baru. Dapat 5 hari ada teman telepon saya. Ustaz, sudah punya laptop apa belum? Sudah. Dari mana? Kiai itu memberikan saya kemarin. Ya udah kalau gitu. Karena beliau bilang ya udah, saya penasaran. Loh, ada apa ini? Dapat beberapa hari saya acara jumpa beliau. Saya tanya, Ustaz, sampean kemarin nanya saya punya laptop apa belum? Itu apa maksud pertanyaan itu? Kata beliau, saya kemarin di toko laptop, maunya beli laptop buat sampean. Loh mana? Katanya sudah punya. Ya gak jadi kan? Waduh, ini kalau jawaban gak dipikir-pikir. Makanya kalau ditanya orang, sebelum menjawab harus pikir-pikir dulu. Mengapa? Karena jawaban bisa menentukan nasib. Nah ini saudara, artinya apa? Peringatan Maulid Nabi SAW kita adakan semata-mata karena mencintai Rasulullah. Ya mudah-mudahan lah hajat kita semuanya terkabul. Utang semuanya lunas. Usaha bangkit kembali. Anak-anak yang belum menikah dan sudah waktunya segera dapat jodoh. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.